Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurulita Putri, NIM 1902026103 dari kelas HPI C4. Saya di sini akan memaparkan tentang makalah saya tentang Ahlul Hali wal Aqdi. Pengertian Ahlul Hali wal Aqdi secara bahasa. Ahlul Hali wal Aqdi terdiri dari 3 kata, yaitu ahlul berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak, al-hali berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan aqdi berarti mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk. Secara istilah, Ahlul Hali wal Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Tugas Ahlul Hali wal Aqdi adalah tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah, tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah, dan tugas untuk membuat undang-undang. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dari satu dasar dari dasar-dasar syariah yang baku, dan melaksanakan perang konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan-tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad nomor 85 tersebut merujuk pada pengertian dari Ahlul Hali wal Aqdi, yang mana Ahlul Hali wal Aqdi terdapat pada masa akhir kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyerahkan imamah atau kepemimpinan sepeninggalannya pada lembaga syuro dan mereka menerimanya. Dan lembaga syuro bentukan dari Umar bin Khattab terdiri dari 6 orang dan mayoritas dipegang oleh tokoh-tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasca wafatnya imam atau khalifah, kursi imamah atau kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang di luar anggota lembaga syuro. Jika salah seorang dari mereka telah jelas terpilih, ia baru boleh diperbolehkan mengangkat orang lain di luar mereka. Hadis tersebut juga diperkuat dengan adanya atsar yang bersumber dari kitab Ahkam al-Sultaniyah. Kedudukan hadis. Dalam hadis mazhab Ahmad bin Hambal atau Musnad Ahmad itu, ia menggunakan hadis do'if atau lemah apabila tidak ada dalil lain dengan syarat hadis tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau hukum yang berdasarkan hadis sahih dan periwayatnya tidak terlalu lemah. Akan tetapi, hadis yang tertera dalam kitab Musnad Ahmad ini boleh dipakai berhujah dan semuanya adalah sahih berdasarkan pernyataan Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa jika kamu berselisih paham tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kembalilah ke musnad. Jika kamu dapatkan hadis tersebut di dalam kitab musnad tersebut, maka ambillah. Jika tidak ada, maka bukan hujah. Pandangan para ulama. Dalam hal ini, para ulama memberikan pandangannya terhadap apa pengertian dari Ahlul Hali wal Aqdi. Di antaranya, 1. Menurut Abdul Al-Hamid Al-Ansari bahwa Ahlul Hali wal Aqdi adalah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah. Yang kedua yaitu Imam Al-Mawardi mengemukakan pandangan bahwa dalam kajian fikih siyasah terdapat kesamaan antara majelis syuro, ahlul hali wal aqdi, dan ahlul jihad atau ahlul ikhtiar. Konsep ahlul hali wal aqdi telah populer semasa pemerintahan Khulafaur Rasyidin atau pada masa Rasulullah, dan bahkan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah SAW. Hanya ide konsep itu mengemukakan
pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka. Yang ketiga yaitu Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif. Hubungan Ahlul Halli wal Aqdi dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam sejarah sistem pemerintahan Islam, lembaga perwakilan rakyat dijalankan oleh Ahlul Halli wal Aqdi, atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecermelangan idenya, dan pengaturannya. Mereka terdiri dari para ulama, khalifah, dan pembimbing umat. Menurut hukum positif, Ahlul Halli wal Aqdi dapat disamakan berupa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 68 menerapkan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Adapun hubungan antara Ahlul Halli wal Aqdi dan DPR adalah 1. Bermusyawarah. Ahlul Halli wal Aqdi dan DPR RI menyelesaikan suatu permasalahan umat, mereka membahasnya secara bersama-sama untuk menemukan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kemaslahatan umat. Yang kedua yaitu sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dengan begitu akan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka atau lembaga perwakilan untuk mewakili rakyatnya. Yang ketiga yaitu Ahlul Halli wal Aqdi menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan hadis, sedangkan DPR menegakkan UU yang mengikat kepada seluruh warga negara untuk mentaatinya segala peraturan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.